Bab 236. Kakek Zimmer tersenyum samar, tapi dia tidak melirik Zack sedikit pun. Dia melanjutkan. Mandy adalah orang yang luar biasa di antara Zimmer. Dia memegang dua jabatan secara bersamaan, baik sebagai manajer proyek pusat perbelanjaan dan manajer keuangan. Ini agak sulit baginya. Karena dia memiliki tanggung jawab yang berat, aku memutuskan seseorang harus membantunya memikul sebagian beban. Zack. Setelah banyak berpikir, aku merasa kau adalah orang yang paling cocok untuk posisi ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah wakil ketua Zimmers. Kau harus bekerja keras dan membantu Mandy untuk menangani segala macam masalah, dan berkontribusi untuk Zimmers kita. Kau mengerti itu? Semua orang yang hadir saling bertukar pandang tak berdaya satu sama lain, tertegun. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa kakek Zimmer akan mempromosikan Zack pada saat yang kritis. Masalahnya, akhir-akhir ini Zack gagal tampil baik. Untuk melengkapinya, dia berulang kali membebani Zimmer. Karena dia, Zimmer jatuh di ambang kebangkrutan beberapa kali. Dengan semua yang telah terjadi, bagaimana dia bisa menjadi wakil ketua? Tampaknya kakek Zimmer cukup gigih dalam memberikan Zack kesempatan untuk kekuasaan. Dia mengklaim bahwa Zack ada di sana untuk membantu Mandy. Sebenarnya, dia ingin Zack menekan kekuatannya dan memantau tindakannya. Ada kemungkinan komplikasi masa depan dengan keuangan perusahaan dan proyek pusat perbelanjaan, setelah semua. Mandy mengertakkan giginya. Kakek Zimmer mengatakan semuanya dengan sangat baik. Selain itu, dia telah memenuhi janjinya. Sisa Zimmer tidak bisa mengatakan apa-apa karena dia tidak kembali pada kata-katanya. Sebenarnya, dia tidak percaya padaku. Dia takut Zack mungkin kehilangan kesempatan untuk menjadi ketua masa depan jika aku mendapatkan kekuasaan di perusahaan. Tidak peduli berapa banyak aku berkontribusi pada Zimmer, tidak peduli berapa banyak yang aku lakukan untuk mereka, kakek Zimmer selalu berpikir bahwa aku kurang dari Zack. Satu persatu, Zimmer mengatasi keterkejutan mereka dan mulai tersenyum. Mereka memahami alasan di balik keputusan kakek Zimmer. Dia hanya membuat alasan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur. Dia ingin mengurangi pengaruh dan kekuatan Mandy di dalam Zimmer. Dari awal sampai akhir, Zack adalah satu-satunya pewaris Zimmers. Semakin banyak kekuatan yang dimiliki Mandy, semakin banyak orang lain akan takut padanya. Zack juga tersenyum. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada hikmah dari seluruh kegagalan ini. Dia tersenyum dan berkata, "Ketua, terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Mulai hari ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan memenuhi tanggung jawabku dengan upaya terbaikku. Mandy, kamu harus bekerja sama dengan Zack erat di masa depan. Kita semua adalah keluarga." Kakek Zimmer berkata, tersenyum gembira. Jika ada komplikasi, diskusikan saja satu sama lain dan selesaikan bersama. Apakah itu menjadi masalah? Baiklah, ketua. Mandy enggan, tapi hanya ini yang bisa dia katakan. Segera, pertemuan berakhir. Kakek Zimmer memimpin dan pergi lebih dulu. Zack melipat tangan di dadanya dan mendekati Mandy. Dia berkata dengan arogan. Sepertinya tidak peduli berapa banyak kau berjuang, kau tidak akan pernah menang. Untuk kakek, posisimu tidak ada bandingannya denganku. Jangan terlalu sombong. Mulai sekarang, aku akan mengawasi setiap detail kecil dalam laporan keuangan perusahaan. Aku tidak peduli bagaimana kau menggelapkan dana sebelumnya. Mulai hari ini, jangan bermimpi mengambil 1 sen pun tanpa tandaku. Mandy menjawab dengan dingin. Dia tidak bisa diganggu dengan Zack, dan melangkah keluar dari ruang pertemuan. Para Zimmer sangat marah. Mereka tidak hanya mengandalkan gaji mereka dari perusahaan untuk bertahan hidup. Tanpa trik mereka, bagaimana mereka bisa bertahan? Tampaknya Mandy bertekad untuk menghancurkan mereka semua. Bagaimana Mandy bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan kita? Bahkan kakek Zimmer tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Dia pikir dia memiliki suara sekarang bahwa dia berkuasa. Dia pikir dia memiliki hak untuk melakukan itu karena dia sekarang manajer keuangan.
Kami memiliki hak untuk mengambil apa yang menjadi milik kami, dan kami tidak akan puas dengan apapun yang kurang. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan tentang itu. Sean tersenyum dan berdiri. Dia melipat tangannya untuk memberi hormat dan berkata, "Semua orang. Mulai sekarang, Zack adalah wakil ketua perusahaan kita. Mandy hanyalah bawahan di bawahnya. Bagaimana dia berani mempersulit semua orang? Aku akan menegaskan di sini. Selama kalian mendukung Zack seperti biasa, kalian pasti akan mendapatkan uang yang layak kalian dapatkan. Kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kurang." Zack menyeringai dan menambahkan, "Kalian tidak perlu khawatir. Kita semua Zimmers. Kita tidak akan begitu ramah dengan tembolok lainnya. Karena aku berkuasa, aku tidak akan memperlakukan kalian secara tidak adil. Jika dia ingin menindas kita hanya karena sedikit kekuatan yang dia miliki, aku akan membuatnya membayar. Zack, kami akan mengandalkanmu di masa depan. Kakek Zimmer sangat menghargaimu." Siapa sih Mandy? Dia bukan siapa-siapa. Itu benar. Dia hanya wanita yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zack? Mandy kembali ke kantornya, ekspresi jelek mewarnai wajahnya. Sementara kakek Zimmer memenuhi janjinya, dia tidak pernah membayangkan dia akan melakukan hal seperti itu. Betapa tak tahu malu. Dia bahkan mengklaim dia harus mendiskusikan setiap masalah dengan Zack. Dia sedang tidak tahu berterima kasih. Mandy menghela nafas. "Kakek, kapan tepatnya kamu akan mengerti? Jika hal-hal berjalan seperti ini, keluarga kita akan hancur." Ketika dia sampai di rumah di sore hari, dia penuh dengan kebencian. Harvey, yang mengepel lantai, menjadi penasaran. Apa yang terjadi? Bab 237. Kakek Zimmer mengatakan dia ingin seseorang berbagi tanggung jawabku, jadi dia mengangkat Zack sebagai wakil ketua Zimmer Enterprise. Mandy meludah dengan marah. Dia bahkan menyuruhku untuk mendiskusikan berbagai hal dengan Zack jika terjadi sesuatu. Aku mengerti. Harvey mengerutkan kening. Aku tidak pernah membayangkan kakek Zimmer tidak tahu malu sejauh ini, hanya untuk menekan kekuatanmu di dalam keluarga. Dia dengan jelas mengatakan bahwa jika aku berhasil menyelesaikan masalah kita, dia akan memberiku tanggung jawab tunggal untuk proyek pusat perbelanjaan dan keuangan perusahaan. Mandy bingung, tidak dapat memahami bagaimana hal-hal telah meningkat ke titik ini. "Ini sangat sederhana," kata Harvey. "Dia tidak ingin kau memiliki otoritas yang terlalu besar di Zimmer Enterprise. Ini akan mempengaruhi status Zack. Lagi pula, baginya, Zack adalah pewaris Zimmer. Mengapa? Bukankah dia takut aku akan menolak untuk membantu?" Mandy tidak bisa menerima ini. "Jika bukan karena aku, apakah York Enterprise akan membantu Zimmer? Jika aku tidak peduli dengan Zimmer, berapa lama mereka bisa bertahan? Apakah York Enterprise akan membantu atau tidak, bukanlah masalah utama. Tamu penting adalah, apakah kamu dapat meninggalkan Zimmers? Bisakah kamu benar-benar meninggalkan mereka?" tanya Harvey. Mandy tertegun sejenak. Ini adalah keluarga tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mencoba berkontribusi pada keluarga. Tidak mudah baginya untuk mencapai apa yang dia miliki sekarang. Bagaimana dia bisa menyerahkan segalanya begitu saja? Lihat kan. Itu sebabnya kakek Zimmer berani menekanmu. Dia tahu kamu tidak akan meninggalkan Zimmers. Dan setiap kali keluarga mendapat masalah, kamu akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Harvey menghela nafas. Terkadang, dia tidak tahu apakah Mandy naif atau berhati lembut. Tetap saja, bagian dari dirinya ini juga yang paling dia sukai darinya. Tidak peduli apa keputusan terakhirnya, Harvey tidak akan ikut campur. Semua hal dipertimbangkan, Zimmer adalah platform yang bagus untuk Mandy. Dunia luar penuh dengan konspirasi dan skema. Mandy secara bertahap bisa belajar tentang mereka dan menjadi bijaksana di antara para Zimmer. Dia bisa mengambil hal-hal perlahan dan mencerna hal-hal yang dia pelajari. Bagaimanapun, Harvey ada di sana untuknya. Dia tidak akan mengalami masalah. Pada saat yang sama, di Zimmer Villa.
Ketika kakek Zimmer sampai di rumah, sekretarisnya mau tidak mau berkata dengan khawatir. Ketua, bukankah apa yang terjadi hari ini akan membuat Mandy marah? Lagi pula, tampaknya dia memiliki hubungan yang baik dengan York Enterprise. Jika semuanya berjalan seperti ini, bukankah itu akan mempengaruhi Zimmer? Kakek Zimmer mendengus. Apa statusnya sebelumnya dalam keluarga ini? Bagaimana dengan sekarang? Sebelum hari ini, dia bukan siapa-siapa. Tapi sekarang, dia dalam posisi istimewa. Apa yang harus dipuaskan? Aku memberinya begitu banyak. Wajar jika dia berkorban untuk Zimmer. Apakah aku harus menjadikannya ketua? Tapi, sekarang, dia memiliki kekuatan untuk memutuskan nasib para Zimmer. Sekretaris itu berkata, khawatir. Jangan khawatir. Dia tidak begitu berani. Dia bukan apa-apa tanpa Zimmers. Dia harus menderita dalam diam, bahkan jika dia diperlakukan tidak adil. Selain itu, aku sudah melakukan cukup banyak untuk wanita tidak berguna itu. Kakek Zimmer berkata tanpa basa-basi. Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Sekretaris itu mengangguk sedikit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Bab 238. Pada akhirnya, sekretaris itu hanyalah orang luar. Dia hanya bisa memberikan beberapa pengingat kepada kakek Zimmer pada saat-saat kritis. Namun ketika kakek Zimmer telah membuat keputusan, tidak ada orang biasa yang bisa mengubahnya. Selain itu, kakek Zimmer berasumsi bahwa Mandy kemungkinan besar akan menahan diri untuk tidak melakukan hal bodoh. Mandy membutuhkan perlindungan dari keluarga seperti Zimmers. Jika Zimmer bangkrut, dia juga tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Kakek Zimmer menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Yang paling aku khawatirkan adalah jika Mandy akan memberikan lebih banyak kontribusi seiring berjalannya waktu. Dia hanya wanita yang tidak berguna. Bagaimana jika prestasinya tumbuh begitu banyak, dia mulai mempengaruhi statusku? Dia akan menjadi ketua secara langsung. Ketika itu terjadi, haruskah kita meninggalkan nama Zimmer dan menggunakan nama keluarga York saja? Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambil alih Zimmer. Kata sekretaris itu setuju. Sebagai sekretaris ketua, dia tidak akan memiliki akhir yang baik jika Zimmer jatuh ke tangan orang luar. Di jalan pejalan kaki Niumhi, di kafe kelas atas. Baik Harvey dan Mandy duduk berdampingan. Cecilia dan Angel duduk di seberang mereka. Dengan tiga wanita cantik duduk bersama di kafe, banyak pria tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka. Di sisi lain, Harvey duduk di samping, bermain dengan teleponnya. Dia tampak guite lusuh. Saat ini, dia sedang dimelototi oleh banyak orang. Namun, dia tetap menunduk, ekspresinya tidak berubah. Kaki Cecilia, yang bergoyang di depannya, hanyalah benda mati baginya. Melihat bahwa dia gagal menggoda Harvey dan mempermalukannya, Cecilia hanya bisa mencibir. Sejak insiden di pelelangan tempo hari, dia sangat membenci Harvey. Itulah alasan mengapa Jake membuat begitu banyak masalah untuknya. Dia berpakaian seksi hari ini untuk mempermalukan Harvey. Ternyata, dia tidak tertarik untuk meliriknya sekalipun. Ngomong-ngomong, Mandy, apakah kamu benar-benar ingin orang ini pergi ke pertemuan denganmu? Duduk di samping, Angel bertanya dengan ragu. Bab 239. Tentu saja, dia suamiku. Mandy menjawab tanpa basa-basi. Tapi kamu belum pernah membawanya sebelumnya. Angel bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan terlalu memikirkannya. Apakah kamu bersedia membawa pacarmu? Cek. Angel berkata dengan nada menghina. Mandy, aku tidak bermaksud berdebat denganmu. Jika kamu membawa Harvey, sampah yang tidak berharga ini, kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mungkin seseorang di pertemuan itu akan tidak senang dengan hal itu. Siapa? Mandy tampak menggemaskan. Nia Howell. Apakah kamu lupa tentang dia? Kembali di universitas, setiap pria yang disukainya menyukaimu secara rahasia. Dia akan gagal setiap kali dia mengaku pada seorang pria. Dia sangat ingin mencekikmu sampai mati.
Aku dengar dia memiliki kehidupan yang baik di Korea Selatan selama tahun-tahun ini. Dia sekarang secantik bidadari setelah operasi plastiknya. Alasan dia kembali ke negara kita adalah untuk pertemuan ini. Angel menasihati Mandy dengan sabar. Dia mungkin datang untukmu. Mandy, sebaiknya kamu berhati-hati. Lagi pula, Nia benar-benar beruntung. Aku dengar dia menggunakan foto palsu dari internet untuk memiliki hubungan cinta online dengan ahli waris yang kaya. Pria itu memberinya uang setiap hari. Itu berlangsung selama setengah tahun. Lalu, sebelum mereka bertemu, Nia menggunakan uang itu untuk operasi plastik. Setelah dia akhirnya bertemu dengannya, dia menjadikannya suaminya sehingga dia cukup setia padanya. Aku dengar mereka menjalani kehidupan yang baik. Dia selalu memamerkan tas, villa, dan mobil sportnya di obrolan grup teman sekelas kita. Cecilia juga menghela nafas. Dia mungkin tidak menyukai bagaimana Nia menjadi cantik melalui operasi plastik, tetapi memang benar Nia menjalani kehidupan yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan orang biasa. Apakah dia sudah menikah? Mandy sangat terkejut. Dia hanya memperhatikan bagian ini. Ya, dia sudah menikah sekarang. Dia bahkan mengundang kita bertiga, tetapi kita tidak menghadiri upacara pernikahannya. Angel berkata, apakah kamu lupa tentang itu? Angel menghela nafas. Dia memandang Harvey dari atas ke bawah dan berkata, sampah yang tidak berguna, jika kau masih seorang pria sejati, sebaiknya kau tidak menghadiri pertemuan itu. Mandy selalu diejek orang lain karenamu. Ketika dia selesai, dia menghela nafas lagi. Mendengar ini, Cecilia pun mulai membujuk Mandy. Menurutku, Mandy harus segera menceraikan sampah yang tidak berharga ini. Mengingat betapa luar biasanya dia akan menemukan suami yang sangat baik dengan kredensial yang lebih baik dalam sekejap mata. Sebelum pertemuan, sebenarnya, Harvey memutar bola matanya. Menurutmu mengapa Mandy akan dipermalukan jika dia membawaku? Mungkin aku akan membuatnya bangga. Tes. Angel tidak memberinya rasa hormat. Kau. Setelah itu, Angel tidak repot-repot berbicara dengan Harvey. Pria ini tidak memiliki kesadaran diri. Aku tidak tahu apa yang salah dengan Mandy. Sekarang dia bahkan membiarkannya berpisah dari hidupnya. Mungkinkah Mandy masih belum siap untuk menceraikannya? Pikiran itu mengejutkan Angel. Jika itu masalahnya, dia akan berada dalam masalah. Dia telah berjanji seseorang untuk memberinya kesempatan dengan Mandy selama pertemuan. Di tengah tamasya kopi mereka, ketiga sahabat itu pergi berbelanja pakaian, meninggalkan Harvey sendirian di sana. Harvey tidak bersikeras untuk pergi bersama mereka dan malah menggunakan waktu untuk beristirahat sendiri. Ada terlalu banyak masalah baru-baru ini, dan dia harus menyelesaikannya satu per satu. Pada saat itu, teleponnya berdering. Harvey menjawab telepon dan berkata dengan santai. Ada apa? Tuan York, kami telah menangani masalah ini dengan Covey. Dia salah satu dari kita mulai sekarang. Aku akan terus mengawasinya. Tyson berkata dengan hormat di ujung telepon. Saya pasti menghentikannya untuk keluar dan membuat kekacauan. Baiklah, aku mengerti. Harvey menjawab dengan tenang. Tanpa Liam, kita telah berhasil mengambil dana investasi dari Brooks. Pencabutan proyek lain juga berjalan lancar. Untuk saat ini, tidak ada yang mencari masalah dengan kita. Saat dia berbicara, Tyson tidak bisa tidak merasa sedikit sombong. Tidak buruk. Bagaimana dengan masalah Dario? Aku memiliki harapan yang tinggi padanya. Kata Harvey. Jadikan dia salah satu dari kita. Tuan York, jangan khawatir. Kami sudah mulai melihat latar belakangnya. Begitu kita sampai ke dasarnya, kita akan dapat bertindak sesuai dengan itu. Kata Tyson sambil menepuk dadanya. Kita pasti akan menjadikannya salah satu dari kita. Baiklah, itu saja. Juga, dapatkan lebih banyak orang untuk melindungi istriku. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Ya Tuan. Setelah memberikan perintahnya, Harvey menghela napas lega. Dia telah mengatur sebagian besar hal di Niumhi dengan baik dan benar. Semuanya harus terungkap sesuai dengan rencananya.
Pada hari pertemuan, Harvey mengendarai Porsche-nya sementara Mandy duduk di samping kursi pengemudi. Keduanya pergi menjemput Cecilia dan Angel. Saat mereka masuk ke dalam mobil, mereka tercengang. Mereka bukan gadis kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Mereka melihat bahwa Porsche bukanlah mobil biasa pada pandangan pertama. Brengsek. Harvey, apakah kau benar-benar kaya sekarang? Dari mana kau menyewa mobil ini? Kenapa terlihat sangat baru? Sepupu Angel, Kevin, mendirikan pusat otomotif. Oleh karena itu, dia memahami skema industri dengan baik. Bab 240. Ini hadiah dari sepupumu. Harvey berkata dengan santai. Kevin, bagaimana mungkin? Mobil ini harganya setidaknya lebih dari $300.000. Kenapa dia memberikan ini padamu? Angel dipenuhi dengan penghinaan. Harvey suka bertindak sombong dan mengadakan pertunjukan. Aku tidak tahu di mana dia menyewa mobil ini. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari orang lain? Itu normal untuk menyewa mobil mewah untuk pamer untuk pertemuan. Tapi dia bahkan tidak sadar bahwa dia perlu melakukan tindakan yang lebih baik jika dia benar-benar ingin pamer. Bagaimana dia bisa memakai pakaian lusuh seperti itu? Jika dia memberi tahu orang-orang bahwa mobil ini miliknya, tidak ada yang akan mempercayainya. Harvey tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri dan hanya mengemudi. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada yang percaya kata-katanya. Porsche melaju cepat menuju Hot Spring Villa di pinggiran kota. Hot Spring Villa terkenal di Newham. Mata air di sana terkenal karena kemampuannya dalam mengurangi kelelahan dan meningkatkan penampilan. Jumlah orang yang memesan kamar pada hari kerja saja sangat tinggi. Bahkan jika orang tidak datang untuk mata air panas, mereka harus membuat reservasi terlebih dahulu hanya untuk makan di sana. Orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Angel, kudengar kau perlu membuat reservasi setengah tahun sebelumnya bahkan hanya untuk restoran VIP di sana. Siapa yang mendapat kehormatan membuat satu? Mandy bertanya, penasaran. Bagaimana mereka bisa mengadakan pertemuan di sini? Angel mencibir. Ini suami Nia. Kudengar dia punya saham di properti itu. Ceo-nya adalah pamannya rupanya. Mandy terkejut. Suami Nia cukup mampu. Dia bahkan memiliki saham di Hot Spring Villa. Dia benar-benar memiliki kehidupan yang menakjubkan. Bukankah pemilik Hot Spring Villa bernama Kane Brook? Kata Harvey. Dia dari Brooks di Newham. Tempat itu bisa dianggap sebagai properti Brooks. Hei! Karena kau tahu itu milik Brooks, maka kau harus tahu siapa Kane bukan. Dia pewaris keluarga Brooks. Kudengar dia pria yang sangat baik dalam hal watak dan kemampuannya. Bagian yang paling penting adalah, dia baru berusia 30-an. Selain itu, dia masih lajang. Dia kaya, pria lajang. Seru Cecilia, penuh dengan antisipasi. Harvey tidak bisa berkata-kata. Wanita ini putus asa. Setiap hari, dia terobsesi dengan gagasan menikah dengan keluarga kaya. Masalahnya adalah, tidak ada banyak keluarga bagimu untuk dinikahi. Selain itu, mereka mungkin memiliki peraturan sendiri untuk calon menantu perempuan. Lihat saja dirimu sendiri. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Mandy menggelengkan kepalanya. Cecilia, bisakah kamu masuk akal? Ini adalah pertemuan kelas kita, bukan semacam acara besar. Kane tidak akan bergabung dengan kita. Angel mencibir. Kau salah, Mandy. Lihat, wanita jalang itu Nia mengatakan pada obrolan grup barusan bahwa CEO Brook akan mampir dan bersulang nanti selama pertemuan kita. Mandy terdiam. Dia dan Harvey saling memandang. Pada saat itu, dia berbagi perasaannya. Orang asing yang bahkan bukan suamimu datang untuk bersulang. Apa yang ingin dipamerkan? Apa kau sudah gila? Namun, Cecilia sangat gembira dan senang mendengar berita itu. Itu selalu menjadi mimpinya untuk menikah dengan keluarga kaya. Sebelumnya, dia tidak pernah punya kesempatan. Akhirnya, kesempatan emas datang mengetuk. Mungkin mimpinya akan benar-benar menjadi kenyataan. Angel menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak tahan melihat Cecilia.
Di tempat parkir Hot Spring Villa, seorang wanita berpakaian menggoda keluar dari mobilnya dengan sepatu hak tinggi. Dia memiliki sosok sensual yang tak dapat disangkal dengan wajah cantik. Hanya sedikit yang tahu bahwa dia telah disuntik dengan terlalu banyak asam hyaluronat. Sementara fitur wajahnya indah, mereka tampak agak tidak wajar. Dia mirip dengan barang pecah belah yang dipoles terlalu baik. Setiap bagian dari dirinya tampak nyata dan palsu pada saat bersamaan. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria dalam setelan jas. Sebuah Ferrari diparkir di dekatnya. Sayang, mobil ini tidak terlalu buruk kan? Aku bertanya pamanku meminjamkannya kepadaku. Ketika teman sekelasmu melihat ini, mereka akan cemburu. Jamie Brooke berkata, sombong. Dia adalah suami Nia, tapi dia bukan keturunan langsung dari Brooks. Nia memegang lengannya dengan cara yang intim. Hubi, kamu yang terbaik. Jangan khawatir, aku pasti akan melayanimu dengan baik malam ini ketika kita kembali ke rumah. Jamie tertawa pelan dan berkata, kalau begitu, aku akan benar-benar menikmati diriku malam ini. Satu demi satu, teman sekelas Nia tiba di tempat kejadian. Saat melihat Ferrari, mereka menjadi sangat cemburu. Untuk keluarga biasa seperti mereka, lupakan memiliki Ferrari, mereka mungkin bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihatnya dalam hidup mereka. Saat ini, banyak dari mereka sibuk berfoto dengan Ferrari. Bibir Nia melengkung menjadi senyum cerah, kepuasan luar biasa mengalir dalam dirinya. Apa gunanya pertemuan selain ini? Kenapa juga aku mengaturnya jika tidak membuat iri setiap orang di sini? Jika kau suka, kau bisa masuk ke dalam mobil dan duduk di sana sebentar. Kau juga bisa mengambil gambar di dalamnya. Ini akan menjadi pengalaman yang jauh lebih baik. Kata Nia dengan senyum kecil, membuka pintu mobil. Nia, kamu sangat murah hati. Kami benar-benar cemburu padamu. Tidak hanya suamimu kaya, dia bahkan memperlakukanmu dengan sangat baik. Akan sangat luar biasa jika suamiku bisa membelikanku Ferrari suatu hari nanti. Teman-teman sekelasnya jatuh ke dalam celoteh yang bersemangat. Tidak ada yang meragukan kecemburuan mereka terhadap kekayaan Nia. Pada saat itu, Porsche meluncur dengan elegan dan diparkir tidak jauh dari Ferrari.